Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yuliana Sri Mustika, mahasiswa Sekolah Tinggi Hukum Pasundan Sukabumi semester 3 reguler sore, akan melanjutkan pada analisis keempat yang berjudul Tindak Pidana Terhadap Kesusilaan dalam kasus pencabulan dan pemerkosaan santriwati oleh Heri Wirawan, Bandung 2016 sampai 2021. Sejak sekitar tahun 2016 hingga 2021, Heri Wirawan melakukan perbuatan pencabulan dan pemerkosaan terhadap beberapa santriwati yang tinggal dan belajar di pesantren yang dipimpinnya di wilayah Bandung, Jawa Barat. Pelaku memanfaatkan posisi, kekuasaan, dan kepercayaan sebagai pimpinan pesantren untuk melancarkan aksinya. Perbuatan dilakukan secara berulang kali di lingkungan pesantren. Akibat perbuatan tersebut, beberapa korban mengalami kehamilan dan melahirkan anak. Kasus ini terungkap setelah adanya laporan dan penyelidikan aparat penegak hukum. Pelaku kemudian ditangkap dan diproses hingga ke pengadilan. Kualifikasi tindak pidana: 1. Pemerkosaan terhadap anak. 2. Pencabulan terhadap anak. 3. Dilakukan secara berulang dan dengan penyalahgunaan kekuasaan. Delik dan dasar hukum. Pasal 81 ayat 1, 3, dan 5 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 mengatur bahwa pelaku kekerasan seksual terhadap anak dipidana penjara 5-15 tahun dan denda hingga 5 miliar. Jika pelaku adalah orang tua, wali, atau orang terdekat, pidana ditambah 1/3. Terhadap pelaku dewasa dapat dijatuhkan pidana tambahan berupa kebiri kimia dan atau pengumuman identitas, sedangkan pidana tambahan tidak berlaku bagi pelaku anak. Ketentuan ini sejalan dengan pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang melarang persetubuhan atau perbuatan cabul terhadap anak dengan kekerasan, ancaman, tipu muslihat atau bujukan dengan ancaman pidana dan denda yang berat. Unsur-unsur delik: 1. Setiap orang. 2. Dengan alasan tipu muslihat, ancaman atau bujukan. 3. Melakukan perbuatan cabul. 4. Terhadap anak. Analisis yuridis. 1. Unsur setiap orang terpenuhi karena Heri Wirawan merupakan subjek hukum. 2. Unsur perbuatan cabul dan persetubuhan terbukti dari keterangan korban, saksi, dan alat bukti lainnya. 3. Unsur terhadap anak terpenuhi karena korban masih di bawah umur. 4. Unsur kesengajaan dan penyalahgunaan kekuasaan terbukti karena pelaku memanfaatkan posisi sebagai pimpinan pesantren. Pengadilan Negeri Bandung menyatakan Heri Wirawan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kesusilaan terhadap anak dan menjatuhkan hukuman: 1. Pidana mati. 2. Tambahan kebiri kimia. 3. Perampasan aset untuk korban. 4. Pengumuman identitas pelaku. Putusan tersebut kemudian dikuatkan pada tingkat banding dan kasasi. Kasus Heri Wirawan merupakan contoh nyata tindak pidana kesusilaan yang sangat serius, terutama karena dilakukan terhadap anak-anak dan dengan penyalahgunaan kekuasaan. Hukum memberikan sanksi maksimal sebagai bentuk perlindungan terhadap korban dan pencegahan kejahatan serupa. Sebagai penutup dari 4 klasifikasi tindak pidana, yaitu tindak pidana terhadap nyawa, harta benda, tubuh, dan kesusilaan, dapat dipahami bahwa masing-masing memiliki karakteristik serta unsur hukum yang berbeda, namun memiliki tujuan yang sama, yaitu melindungi hak asasi manusia, martabat, dan ketertiban umum. Keempat jenis tindak pidana tersebut menunjukkan bahwa hukum pidana hadir sebagai alat perlindungan terhadap berbagai bentuk pelanggaran yang dapat merugikan manusia, baik secara fisik, material, maupun moral. Oleh karena itu, pemahaman yang komprehensif terhadap pengaturan dan penerapannya menjadi penting agar penegakan hukum dapat berjalan secara adil, efektif, dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat. Demikian penutup dari analisis yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.